berubah menjadi seorang wanita Belanda memakai gaun merah, kulitnya putih pucat. Dan yang membuat serem adalah matanya berdarah dan bola matanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah mistis pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Nah, kali ini ada cerita pendakian yang dialami oleh Ilham ketika solo hiking ke sebuah bukit yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, untuk cerita lengkapnya, mari kita langsung simak saja. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo, perkenalkan aku Ilham dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari Sampit. Kisah ini aku alami ketika aku melakukan solo hiking ke Bukit Taman Hutan Raya Sultan Adam yang ada di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 silam. Informasi singkat tentang Tahura Sultan Adam. Jadi, Taman Hutan Raya Sultan Adam ini merupakan tahura terluas se-Indonesia. Bangga dong warga Kalimantan Selatan. Nah, tahura yang punya luas lahan hutan sebesar 112.000 hektar ini secara administratif masuk dalam wilayah dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut yang masuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Nama tahura ini diambil dari nama Sultan Adam Al-Watsik Billah bin Sultan Sulaiman Saidullah II yang merupakan Sultan Banjar yang memerintah dari tahun 1825 hingga 1857. Sekarang ini sudah menjadi tempat wisata yang sangat indah dan mudah bagi siapapun yang ingin menikmati keindahan alam di atas puncaknya. Oke, kita lanjut ke cerita. Pagi itu, sekitar jam 7 pagi, aku memulai perjalanan dengan sepeda motorku setelah izin kepada istri dan orang tuaku. Saat itu, aku tidak bilang akan pergi mendaki, tapi bilangnya akan pergi bekerja di cabang restoran tempatku bekerja yang ada di kota Banjarmasin. Dalam perjalanan ini, tidak ada keanehan apapun. Setelah melewati beberapa kota, hingga sekitar pukul 4 sore, aku sampai di Banjarmasin dan beristirahat di cabang restoran tempat aku bekerja. Di sana aku bermaksud menemui temanku yang bernama Anto untuk bertanya-tanya tentang Bukit Tahura Sultan Adam. Sambil makan, kami berdua ngobrol. Tok, lu kan pernah ke Tahura ya? Gimana kondisi di sana? Lu mau naik ke sana, Ham? Wah, indah banget, Ham. Apalagi kalau pas sunrise. Lautan awannya, pemandangan dari atas puncaknya, indah banget pokoknya. Terus ada pantangan-pantangannya nggak, Tok?
Ya adalah Ham, namanya juga di alam. Pokoknya lu harus jaga sikap di sana dan jangan mikir aneh-aneh. Emang lu mau naik sama siapa, Ham? Sendirian. Nah, apalagi lu naik sendiri. Jaga diri aja lu. Baik-baik di sana. Iya toh, udah tahu gua kalau soal begituan. Setelah istirahat dan selesai makan, aku lalu pergi ke warung terdekat untuk membeli perbekalan yang cukup untuk 2 hari 1 malam. Setelah dirasa cukup, aku lanjut berkendara menuju ke Bukit Tahura. Sekitar 45 menit perjalanan, sekitar jam 6 sore, sampailah aku di gerbang utama Bukit Tahura Sultan Adam. Di sana kulihat ada 3 orang bapak-bapak yang sedang berjaga. Aku lalu menghentikan motorku untuk membayar tiket masuk dan bertanya, "Tiketnya berapa, Pak?" 15.000, Dek, sudah termasuk asuransi. Oh iya, adek mau bermalam atau tidak? Saya mau bermalam, Pak. Mau bermalam berapa hari, Dek? Semalam aja, Pak. Kok naiknya malam Selasa sih, Dek? Sepi di atas. Gak apa-apa, Pak. Saya malah suka yang sepi-sepi buat menenangkan pikiran. Oh iya, di atas ada warung gak, Pak? Ada, Dek. Pertengahan sama di puncak nanti ada warung. Cuman kayaknya tutup. Soalnya bukanya itu cuman pas liburan. Ya udah deh, Pak. Saya lanjut naik aja ya, Pak. Iya, Dek, hati-hati. Kalau ada apa-apa, ke pos parkir aja. Siap, Pak, makasih. Aku lanjut berkendara menuju ke pos parkiran, di mana di sana nanti aku bisa memarkir kendaraan lalu lanjut berjalan menuju puncak bukit. Dalam perjalanan menuju pos parkiran, aku melewati sebuah air terjun setelah 5 menit berkendara dari gerbang utama. Air terjun itu bernama air terjun Putri Kembar. Lalu aku memutuskan untuk mampir ke air terjun. Setelah menghentikan motorku, aku membuka tas dan mengambil senter serta headlamp karena hari sudah gelap. Segera aku memasang headlamp di kepala dan membawa senter di tangan kiriku. Lalu aku menuju ke air terjun. Dari sinilah mulai menemukan kejadian aneh. Ketika aku menuju air terjun, dari kejauhan dengan penerangan dari headlampku, aku melihat ada 2 orang gadis seumuranku yang sedang duduk di sebuah batu sambil bermain air. Wah, ada cewek. Lumayan nih kalau diajak kenalan, batinku saat itu. Dan aku mempercepat langkah kaki agar segera sampai ke tempat di mana 2 gadis itu berada. Tapi, ketika jarak dengan mereka sekitar 20 meteran, tiba-tiba senter yang berada di tanganku mati. Padahal baterainya masih penuh ketika tadi sempat aku cek. Spontan aku mengarahkan pandanganku ke bawah untuk membetulkan senterku. Aku mencoba mengetok-ngetok senternya. Setelah 3 kali, barulah senternya bisa menyala lagi. Setelah itu, aku mengarahkan pandangan lagi ke depan, melihat ke arah 2 gadis yang tadi. Tapi ternyata, kedua gadis itu telah menghilang. Loh, kemana mereka? Cepat banget perginya. Aku coba mencari mereka ke sekeliling air terjun, tengok-tengok ke kiri dan ke kanan. Bahkan sampai aku mengecek ke kamar mandi yang ada di sana. Tapi tetap saja mereka tidak ada. Karena merasa ada yang tidak beres, segera aku berlari menuju ke motorku dan lanjut jalan ke pos parkiran dengan terburu-buru. Singkat waktu, sesampainya di parkiran, aku melihat masih ada 1 warung yang buka. Setelah memarkir motorku, segera aku menuju ke warung untuk pesan makanan dan kopi. Sambil menunggu pesanan, aku sempatkan untuk mandi dan sholat. Sebelum makan, aku menelpon dulu istriku untuk memberikan kabar bahwa aku telah sampai di Banjarmasin. Setelah itu, aku mengecek-ngecek lagi peralatan dan bekalku. Nah, ketika mengecek itulah ada seorang ibu-ibu yang datang untuk menawarkan dagangannya berupa kerupuk. Dek, dibeli dek kerupuknya? Oh, enggak Bu, makasih. Mau naik dek? Iya Bu. Sendiri aja. Wah, berani ya.
Setelah bilang seperti itu, ibu-ibu itu pergi begitu saja tanpa menunggu jawaban dariku. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku putuskan untuk naik sekarang. Sebelum itu, aku membayar dulu makanan sekalian bertanya kepada bapak penjaga warung. "Pak, mau tanya, kalau ke puncak itu ke kanan atau ke kiri?" "Ke arah kanan, Dek. Kalau ke kiri itu ke kebun binatang sama air terjun. Kalau mau pakai motor juga bisa sampai atas." Kulihat memang jalannya sudah diaspal. Sempat kepikiran untuk naik motor saja, tapi gue batalkan karena takut gak aman. Setelah berpamitan kepada bapak penjaga warung, aku mulai perjalanan menuju ke puncak setelah sebelumnya ku awali dengan berdoa. Sekitar jam 10 malam dan sebentar lagi sampai puncak, aku mendengar suara motor dari atas menuju ke arah turun. Bergegas aku melipir ke pinggir untuk memberi jalan motor itu. Tapi lama aku berhenti untuk menunggu motor itu lewat. Tapi motornya nggak lewat-lewat. Padahal suaranya semakin dekat. Sampai akhirnya suara motor itu keras melewatiku. Dan anehnya hanya suaranya saja, tidak terlihat wujud motornya. Karena merasa merinding, aku buru-buru lanjut perjalanan meninggalkan tempat itu. Singkatnya, aku telah sampai di puncak Bukit Tahura. Di sana kulihat ada sebuah warung yang tutup, dan di belakang warung itu adalah jurang. Kondisi di puncak sangat sepi. Belum kulihat satu orang pun di sana. Aku lalu menuju ke warung dan duduk di sana untuk istirahat. Kemudian membongkar isi tasku untuk mengeluarkan hemok serta matras. Memang aku tidak membawa tenda, karena rencananya memang aku akan tidur di atas hemok. Kalaupun hujan, aku akan memakai flysheet. Kemudian aku naik lagi ke atas puncak tertinggi untuk mencari pohon yang bisa kupakai memasang hemok. Ketika sampai di atas, aku bertemu dengan 4 rombongan pendaki, terdiri dari 3 cowok dan 1 cewek. Aku nggak ingat nama-nama cowoknya, cuman yang aku ingat nama ceweknya adalah Ayu. Salah satu cowoknya menyapaku. "Sendiri, bro?" "Iya nih, bro." "Rencana mau bermalam?" "Iya, kalau kalian?" "Sama, kita juga mau bermalam." "Ya udah, deket kita aja atau gabung ke tenda kita aja." "Wah, makasih, bro. Gua mau tidur di hammock aja." "Loh, emang lu nggak bawa tenda, bro?" "Gak bawa, bro." "Yaudah, gua pergi dulu ya nyari pohon." "Oh, oke deh. Ntar gabung aja ya sama kita, ngopi-ngopi dulu." "Oke, bro." Aku lalu pergi ke arah kiri tenda mereka, mencari pohon untuk hammock, dan setelah menemukan, segera kupasang lalu merapikan tasku. Karena tidak membawa kompor, aku memutuskan untuk bergabung dengan mereka, membuat kopi dan menghangatkan diri. "Bro, gabung ya? Gua lupa nggak bawa kompor nih." "Oh, iya. Sini aja, bro, duduk sini. Ada kopi nih, masih panas." Aku lalu gabung bersama mereka, ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Tidak terasa semakin malam, dan sekitar jam 2 malam, salah satu cowok dari rombongan itu mengajak untuk masuk ke dalam tenda, karena sudah ngantuk dan udara juga semakin dingin. "Bro, gua masuk tenda duluan ya, udah ngantuk nih." "Oh, iya bro, silakan." "Lu beneran gak mau gabung sama kita? Di luar dingin, bro." "Santai, bro. Ntar kalau gua kedinginan, gua melipir ke depan tenda lo." Keempat orang dari rombongan itu pun masuk ke tenda semua, sedangkan aku balik lagi menuju hammock untuk merebahkan diri. Sambil memakai iPod KW ku, aku siap-siap untuk tidur. Tapi ketika mau memejamkan mata, tiba-tiba perasaanku mulai gak enak. Kayak ada yang memperhatikan dari sekeliling. Aku coba tengok-tengok, tapi gak ada orang sama sekali. Perasaan aja kali. Apa gabung sama mereka aja ya? Lumayan kan, bisa tidur sama Ayu dalam tenda. Sempat aku berpikiran kotor seperti itu, tapi segera ku tepis. Astagfirullah, bisa-bisanya mikir begitu. Gak bener itu. Udah, tidur sini aja.
Aku lalu memejamkan mata lagi dan akhirnya tertidur juga. Tapi belum lama tertidur, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari arah sebelah kanan, yang berarti dari arah tenda rombongan Ayu. Ketika aku membuka mata, aku melihat ada anak kecil, kulitnya putih, tingginya itu sedada, dan anak itu bilang, "Kakak, tolongin aku, mainan aku tenggelam, ambilin kak." Dengan muka memelasnya. Tanpa berpikir apa-apa dan tidak merasa aneh sedikit pun, aku buru-buru bangun. Padahal kalau mau mikir jernih kan, mana ada anak sekecil ini malam-malam main-main di puncak. "Di mana dek mainanmu jatuhnya? Ayo kakak ambilin," kataku nggak tahu sadar atau tidak. Anak itu tiba-tiba berlari ke arah kiriku, yang berarti menjauhi tenda rombongan tadi. Sekitar 50 meter dia berlari, dia menoleh ke arahku yang masih terdiam, sambil melambaikan tangannya. "Ayo kak, buruan, nanti mainannya mati." "Oh, iya dek, tungguin." Aku lalu berlari mendekatinya. Ketika aku berlari, anak kecil itu tidak menungguku, malah ikut berlari. Ketika aku berhenti, dia ikut berhenti. Ketika aku berlari mendekatinya, dia lari lagi. Begitu terus, sampai akhirnya dia berhenti di depan sebuah rumah. Sebuah rumah bangunan Belanda zaman dulu. Anak itu berhenti tepat di depan pintu rumah itu. Aku lalu berlari mendekatinya. Ketika sudah sampai di depan anak kecil itu, aku bertanya lagi, "Dek, di mana jatuhnya mainanmu?" Tapi anehnya, anak itu malah diam aja ngeliatin aku. Aku bertanya lagi, "Dek, di mana jatuhnya mainanmu?" Dia masih diam aja. Aku bertanya sekali lagi, tapi kali ini dengan nada sedikit lebih tinggi, "Dek, di mana jatuhnya mainanmu?" Lalu anak kecil itu tersenyum sambil menunjuk ke belakangku. Aku spontan menoleh ke belakang, tapi nggak ada apa-apa. "Di mana dek? Jangan bercanda ya," kataku dengan nada tinggi. Anak itu tetap menunjuk ke belakang. Aku menengok lagi ke belakang dan tetap tidak ada apa-apa. Nah, ketika aku menoleh lagi ke depan, anak kecil itu sudah nggak ada. Berubah menjadi seorang wanita Belanda memakai gaun merah, kulitnya putih pucat. Dan yang membuat serem adalah matanya berdarah dan bola matanya nggak ada. Aku mencoba berteriak meminta bantuan mereka yang ada di tenda, tapi nggak bisa. Suaraku sama sekali nggak keluar. Dalam hati aku sudah membatin, "Ya Allah, kalau aku mati, semoga jasadku ditemukan." Semakin lama, sosok wanita Belanda itu semakin dekat. Dan tiba-tiba, wajahnya sudah ada di depanku persis sambil berteriak. Seketika aku langsung pingsan. Kemudian, aku terbangun. Pas membuka mata, aku telah berada di dalam suatu ruangan. Kondisinya sudah pagi. Kok gue di dalam rumah? Tapi rumah siapa ini? Tanyaku dalam hati. "Permisi pak, bu, ada orang gak?" Aku berteriak memanggil penghuni rumah, tapi tidak ada jawaban. Aku keluar ruangan dan sampai di sebuah ruang tamu. Aku masih ingat betul bentuk ruang tamu itu. Di sana ada sebuah kursi sofa model zaman dulu yang berwarna merah. Aku lalu duduk di sofa itu sambil bersandar. Tiba-tiba aku teringat kejadian semalam, di mana aku melihat anak kecil dan seorang wanita Belanda. Seketika jantungku berdetak kencang. Apa gua mimpi? Tapi kalau mimpi kok kerasa nyata. Aku lalu berdiri dan mencari pintu keluar. Dan akhirnya aku menemukan sebuah pintu yang tertutup. Ketika aku buka dan keluar dari rumah, aku melihat ke sekeliling. Ternyata aku masih berada di atas Bukit Tahura. Tapi ada yang berbeda. Rumah di mana aku keluar adalah rumah model Belanda yang terlihat masih bagus dan terawat. Berbeda dengan situs rumah Belanda yang sebelumnya aku lihat.
Aku lalu masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil senter dan peralatan yang semalam sempat aku bawa. Setelah itu aku keluar lagi dan berjalan ke arah puncak. Tapi baru saja jalan sebentar, aku bertemu dengan gadis yang seumuran denganku. "Bang, dari mana dan mau kemana?" tanya gadis itu. Itu habis dari puncak, tapi tiba-tiba dari dalam rumah. Ini mau balik ke puncak. Duh, gimana ya jelasinnya?" "Oh, ya udah, hati-hati aja. Ada yang gak suka sama perilaku abang. Pokoknya abang jangan aneh-aneh ya." Gadis itu lalu tersenyum dan pergi menuju rumah Belanda itu dan ke arah pohon-pohon yang berada di belakang rumah. Karena penasaran, aku mengikuti gadis itu. Ketika sampai di belakang rumah dan pohon-pohon, gadis itu sudah gak ada, menghilang begitu saja. Aku sejenak berpikir, emangnya gue aneh-aneh apa? Apa yang gue lakuin sampai ada yang gak suka sama perbuatan gue? Terus, cewek tadi manusia atau bukan ya? Cepat banget hilangnya. Sambil memikirkan itu, aku kembali jalan lagi. Matahari mulai naik dan terasa panas. Hampir 2 jam aku berjalan menuju puncak, tapi anehnya tidak sampai-sampai. Padahal seingatku pas kemarin naik, aku sempat melihat suatu pelang dengan tulisan lokasi bangunan Belanda. Tapi sejauh ini tidak ketemu-ketemu. Dan juga jalannya berbeda, batu-batu gitu. Apa aku kesasar? Aku kemudian ketemu sebuah pohon dan memutuskan untuk istirahat di bawah pohon tersebut. Ketika istirahat, aku teringat lagi ucapan dari gadis tadi. Apa yang salah dari gua? Kok gua sampai ngalamin hal begini? Di mana gua sekarang? Setelah 15 menit istirahat, aku jalan lagi. Beberapa saat berjalan, langkahku terhenti karena aku melihat rumah yang tadi. Ya, rumah Belanda yang aku jauhi tadi. Sekarang aku sudah berada di depannya lagi. Tapi di rumah itu, aku melihat ada anak yang semalam minta diantar ambil mainan. Aku lalu berjalan menuju ke anak itu. Anak itu lalu menoleh dengan tatapan mata tajamnya, lalu bilang kepadaku, "Mamah marah sama kakak. Kata mamah, kakak orang jahat." Anak itu terus mengulangi kalimat itu sambil menatap tajam ke arahku. Aku lalu berpikir, emang gue jahat kenapa? Gue salah apa sih? Lalu anak itu tiba-tiba berhenti ngomong. Kugunakan kesempatan itu untuk bilang, "Dek, kakak tahu kakak orang jahat. Kakak minta maaf. Bilangin ke mamah ya, kakak gak akan ngulangin lagi. Walau kakak jahat, kakak ingin berusaha menjadi orang baik." Mendengar itu, anak itu terdiam. Tatapan matanya yang tadinya tajam berubah menjadi teduh dan tersenyum. Kemudian anak itu masuk ke rumah. Aku hanya diam dan berpikir, apa gua nyasar ke alam gaib? Tiba-tiba aku menangis dan teringat soal pikiran kotorku malam itu. Tentang tidur satu tenda dengan Ayu, membuat aku marah kepada diri sendiri. Setelah menyadari kalau anak itu masuk ke rumah, aku berniat menyusulnya masuk ke dalam rumah untuk mencari tahu siapa tahu ada orang di dalam rumah itu. Tapi baru beberapa langkah berjalan, gadis yang tadi seumuranku muncul lagi di depanku. Tapi sekarang gadis itu tidak sendiri. Dia bersama satu gadis lainnya, dan mereka berdua terlihat mirip, mungkin bisa dibilang kembar. Di situ aku baru teringat wajah mereka. Wajah mereka mirip dengan gadis yang aku temui di air terjun malam itu. Iya, benar. Mereka berdua tersenyum. "Mari bang, kita antar abang pulang. Abang sudah terlalu lama di sini. Syukurlah kalau abang sudah sadar kesalahan abang. Lain kali, buang ya bang pikiran seperti itu. Kasihan istri abang di rumah menunggu." Kedua gadis itu menyuruhku untuk mengikutinya. Aku lalu berjalan di belakang mereka. Lama berjalan, sampailah di sebuah gerbang mewah dan besar.
Di sebelah kiri gerbang itu ada emas dan perhiasan, sedangkan di sebelah kanan ada buah-buahan dan sayur-sayuran. "Ini apa, Mbak? Kenapa banyak sekali perhiasan dan buah-buahan?" tanyaku kepada mereka berdua. "Ini harta peninggalan, Bang. Hanya orang-orang terpilih yang bisa membawanya ke alam manusia. Abang kalau mau, coba saja bawa satu. Kalau sampai di dunia abang dan emas ini masih ada, berarti abang adalah orang terpilih." Aku lalu mencoba membawa satu dan aku taruh di dalam saku celanaku. Aku baru sadar bahwa selama seharian ini aku berada di alam lain. Pantesan aku gak sampai-sampai ke puncak. Setelah lama berjalan, aku bilang ingin istirahat dulu. Lalu aku tertidur. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di atas sebuah batu yang tidak terlalu besar. Di bawah batu itu terdapat air yang mengalir. Ketika aku menoleh ke kanan dan ke kiri, aku baru sadar. Ternyata saat ini aku berada di air terjun, tempat aku bertemu dua gadis kembar semalam ketika aku berangkat. Ya, air terjun putri kembar. Aku lalu cuci muka dan berjalan menuju ke jalan beraspal. Di sana aku bertemu dengan bapak-bapak yang mengendarai motor. Aku menghentikannya dan meminta untuk diantarkan ke pos parkiran. Bapak itu pun menyetujuinya. Setibanya di pos parkiran, aku baru teringat kalau barang-barangku termasuk kunci motor tertinggal di puncak bukit. Aku lalu meminta tolong kepada bapak pengendara motor itu untuk mengantarkan aku ke puncak dan menjanjikannya bayaran. Singkat cerita, setelah sampai di puncak, segera aku mempacking barang-barangku. Tiba-tiba aku teringat Ayu dan rombongannya. Aku lalu menengok ke arah tenda mereka kemarin berada. Dan ternyata sudah bersih, tidak ada apa-apa. Tidak ada bekas api unggun, tidak ada bekas pasak atau sampah apapun. Mereka seperti tidak pernah ada. Mungkin mereka balik duluan, pikirku. Aku bergegas menuju bapak-bapak yang menjadi ojek untuk balik lagi ke parkiran. Sesampainya di parkiran, aku memberikannya uang 50.000 sebagai bayaran. Sekitar jam 4 sore, aku menaiki motor hendak pulang, sambil jalan pelan-pelan dan berpikir. Setibanya di gerbang utama, aku diberhentikan oleh bapak-bapak penjaga pos yang kemarin. "Gimana, Dek, puncaknya? Aman?" "Alhamdulillah, Pak, aman. Di atas juga ada kawannya." "Kawan? Kawan dari mana? Orang dari kemarin cuman kamu aja, Dek, yang naik. Ada juga tadi pagi, cuman siangnya balik lagi." Aku mendengarnya dengan muka heran. "Ada kok, Pak, kemarin 4 orang." "Ya sudahlah, Pak, saya balik dulu ya." Bapak itu hanya tersenyum mendengar pengakuanku. Setelah berkendara, aku sampai di Palangkaraya pada jam 8 malam dan memutuskan untuk menginap di sebuah losmen. Ketika mau tidur, aku baru teringat tentang perhiasan yang aku ambil tadi. Dan ternyata perhiasan itu sudah menghilang. Sudah aku cek ke kantong lain dan tasku, tetap tidak ada. Berarti bukan rezekiku. Oke, begitu saja cerita pengalamanku ketika solo hiking ke Bukit Tahura Sultan Adam. Semoga dapat menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita dari Ilham tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan hati dimanapun kita berada. Semoga kita bisa ambil pelajaran untuk kedepannya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang, apalagi ditambah subscribe channel ini. So, jangan ragu lagi. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.